Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah pemirsa yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah yang kita laksanakan tergolong dari ibadah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, penuh dengan cahaya keilmuan saat ini. Dengan semoga kita semua termasuk dari golongan yang pantas nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini bahkan kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, yaitu tempat di mana semua manusia mendambakan untuk bisa masuk. Apa itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surga itu merupakan tempat yang sangat luar biasa nikmat. Kenapa? Karena surga adalah tempat di mana tidak ada kesusahan di dalamnya. Dalam kata lain, surga merupakan tempatnya nikmat dari segala nikmat. Banyak sekali nikmat yang bisa didapat manusia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwasanya surga juga sangat merindukan terhadap orang-orang yang mana orang tersebut termasuk dari golongan 4 orang tersebut. Apakah surga merindukan terhadap golongan dari 4 orang? Yaitu yang pertama adalah Talil Quran. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwasanya al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama, Talil Quran. Siapa itu Talil Quran? Yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang besar, mukjizat yang istimewa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana diturunkan, disebarluaskan pada umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita
masih diberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa membaca Al-Quran, karena kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Membaca Al-Quran itu pahalanya ketika satu ayat atau satu huruf saja dalam Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya, apalagi ketika membacanya di bulan suci Ramadan. Maka pantaslah ketika orang yang membaca Al-Quran itu sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang nomor 2 yang dirindukan surga yaitu orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang bisa menjadikan orang lain menjadi hatinya terluka. Menjaga lisan merupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadisnya disebutkan bahwasanya fal yakul khairan aw liyasmut. Nabi bersabda fal yakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, ketika tidak mampu maka diamlah. Sebegitu pentingnya menjaga lisan sampai Nabi memberikan gambaran harusnya ucapan yang kita lakukan itu yang baik-baik. Jangan sampai ucapan yang kita lakukan bisa menyinggung, bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Luka manusia disebabkan karena pedang, pisau, itu bisa sembuh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akan tapi ketika hati seseorang terluka disebabkan karena ucapan manusia, maka sembuhnya akan lama. Bahkan naudzubillah, ada yang sampai dibawa mati karena sebab sakit hati yang disebabkan karena ucapan manusia yang bisa menyakitinya. Kemudian semoga kita semua termasuk dari umat manusia yang mampu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang kurang baik, dan semoga dijauhkan dari bisa melaksanakan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang nomor 3 yaitu orang yang dirindukan surga, manakala orang yang mampu memberikan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang yang kelaparan. Wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan hartanya, sebagian hartanya diberikan kepada orang yang sedang kelaparan. Tentu kita sudah tahu bahwasanya harta yang kita miliki sebagian ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ada sebagian harta yang kita ambil untuk bisa menyalurkan harta kita diberikan kepada orang yang membutuhkan, bahkan sampai orang yang sedang kelaparan kita berikan makanan kepadanya. Karena memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan merupakan perbuatan yang sangat terpuji, yang mana ketika orang sedang lapar tentu sangat membutuhkan yang namanya bantuan, sangat membutuhkan yang namanya makanan. Untuk itu marilah kita keluarkan sebagian harta kita untuk menyantuni ataupun memberikan kepada orang yang memang membutuhkannya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama ambil harta kita dan berikan kepada orang yang memang membutuhkan. Kemudian golongan yang nomor 4 yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wasoimi fi syahri Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa sampai pada saat ini. Itu artinya Allah juga memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki puasa kita, menjadikan puasa kita lebih berkualitas daripada yang lain, menjadikan puasa kita termasuk puasa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan puasa kita termasuk puasa yang nantinya akan
menjadi di golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu puasanya orang yang menjaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahalanya puasa. Termasuk kita ketika berpuasa jangan sampai kita melaksanakan ibadah yang kurang diridhoi atau bahkan tidak baik untuk kita lakukan, seperti menghibah, membicarakan keburukan orang lain, ataupun melaksanakan hal yang tidak ada manfaatnya. Mari kita hiasi bulan Ramadan ini dengan kita banyak membaca Al-Quran ataupun memberikan makanan terhadap orang yang membutuhkan, serta menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang mana nantinya kita termasuk dari golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kultum yang bisa saya sampaikan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, orang yang memberikan makanan terhadap orang yang kelaparan. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah minta maaf. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.